Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hidayatul Zahra dengan NIM 2101756. Di sini saya akan mempresentasikan tentang leksikostatistik bahasa Melayu dan bahasa Mandailing di Ujung Gading, Kabupaten Pasaman Barat, dengan dosen pengampu Dr. Siti Ainun Dewisti, SPD MHum. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dengan penelitian yang sudah saya lakukan dan saya temukan. Nah, yang pertama tentang abstrak. Tujuan penelitian ini ada tiga. Yang pertama adalah mendeskripsikan kekerabatan atau kemiripan bentuk dan makna kata bahasa Melayu dengan bahasa Mandailing. Yang kedua, menghitung persentase hubungan kekerabatan kata di antara bahasa Melayu dan bahasa Mandailing. Serta yang ketiga adalah pengelompokan tingkat kekerabatan dari bahasa Melayu dan bahasa Mandailing tersebut. Eh, Hasil penelitian ini adalah bahasa Melayu dan bahasa Mandailing ternyata memiliki tingkat kekerabatan dengan persentase 44%. Data yang diperbandingkan dalam penelitian ini adalah 200 kosakata dasar Swades dari bahasa Melayu dan bahasa Mandailing. Sehingga dari 200 kata tersebut, sebanyak 45 data ditemukan eh, kekerabatan dengan jenis kosakata yang identik. Yang kedua, kekerabatan berdasarkan korespondensi bunyi ada 12 data. Selanjutnya ada kekerabatan berdasarkan kemiripan secara fonetis ada 10 data. Selanjutnya ada kekerabatan berdasarkan satu fonem yang berbeda ada 21 data dan ada 112 data kosakata yang tidak memiliki kekerabatan. Nah, kemudian berdasarkan hasil perhitungan, tingkat kekerabatan adalah 44%. Dengan begitu, hubungan tingkat kekerabatan bahasa Melayu dan bahasa Mandailing itu dikelompokkan ke dalam tingkat kekerabatan keluarga atau famili. Nah, selanjutnya masuk kepada linguistik historis komparatif. Di sini kita akan membahas tentang leksikostatistik. Itu ada, menurut John pada tahun 1995 pada halaman 3. Leksikostatistik adalah bagian dari linguistik historis komparatif, yaitu bidang linguistik yang menyelidiki perbandingan antara bahasa-bahasa yang berbeda. Linguistik historis komparatif dapat menentukan hubungan kekerabatan antar bahasa yang seasal. Sedangkan menurut Kiraf pada tahun 1996 menyatakan sebuah pasangan kata akan dinyatakan berkerabat bila memenuhi salah satu ketentuan. Yang pertama, pasangan itu identik. Pasangan kata yang identik adalah pasangan kata yang semua fonemnya sama betul. Yang kedua adalah pasangan itu memiliki korespondensi fonemis. Yang ketiga adalah kemiripan secara fonetis dan keempat adalah satu fonem yang berbeda. Nah, selanjutnya di sini saya menemukan ada tempat indikator pasangan berkerabat dapat kita lihat pada eh, tabel pada PPT di sini. Data yang diperbandingkan dalam penelitian ini adalah secara dengan maaf sudah saya sebutkan tadi adalah 200 dasar kata Swades dari bahasa Melayu dan bahasa Mandailing. Nah, di sini pada PPT kita dapat melihat bahwa pasangan berkerabat ada 4 indikator. Yang pertama ada pasangan identik ditemukan sebanyak 45 data. Pasangan korespondensi fonem ada ditemukan sebanyak 12 data. Kemudian pasangan mirip secara fonetis ada 10 data. Terakhir ada pasangan satu fonem yang berbeda terdapat 21 data. Dan terakhir pasangan tidak berkerabat ditemukan sebanyak 112 data. Sehingga dijumlahkan secara keseluruhan, total pasangan yang berkerabat saja ada sebanyak 88 data dan pasangan tidak berkerabat sebanyak 112 data. Sehingga total keseluruhan adalah ada 200 kata. Nah, di sini saya juga menemukan ada yang pertama ada data kosakata yang identik. Dapat kita lihat pada tabel pada PT ini yang pertama adalah kata abu. Nah, pada bahasa Mandiling abu itu tetap abu dan bahasa Melayunya juga abu. Sehingga mereka itu dikatakan dengan identik. Nah, contoh lainnya adalah kata akar. Nah, di sini akar juga bahasa Mandilingnya akar, bahasa Melayunya juga akar. Makanya mereka itu identik gitu. Begitu juga dengan data-data selanjutnya. Di sini kosakata identik ini ditemukan sebanyak 45 data. Nah, yang kedua adalah pasangan korespondensi fonem. Nah, di sini
Data yang ditemukan dapat kita lihat sesuai dengan tabel pada PPT. Yang pertama adalah kosakata Swadesnya adalah air. Kata air itu di bahasa Mandailing itu adalah aik, sedangkan di bahasa Melayu adalah aye gitu. Aik dan aye. Nah, makanya kata tersebut termasuk kepada korespondensi fonem. Dapat kita lihat juga pada kata gemuk, lemak gitu kan. Nah, bahasa Mandailingnya adalah gopu. Itu bahasa Mandalinnya gopu. Pada bahasa Melayu itu adalah gopu gitu kan. Ada terjadi korespondensi fonem. Nah, yang ketiga ada pasangan mirip secara fonetis. Di sini dapat kita lihat pada data yang tertera di PPT, katanya adalah yang pertama adalah belah dalam kurung me kan, bahasa Mendiling belah itu adalah marbolah, marbolah iya gitu kan. Sedangkan pada bahasa Melayu adalah tobolah gitu. Makanya mereka dikatakan sebagai kemiripan secara fonetis. Data selanjutnya adalah danau. Bahasa Mandailing-nya itu adalah danau, sedangkan pada bahasa Melayu adalah danau, gitu ya kan. Dorong, eh, bahasa Mandailing-nya adalah ditulak, ya kan, tulak. Sedangkan bahasa Melayu ditulak, ya kan. Jahit, jahit. Bahasa Melayunya adalah jahit. Kalau bahasa Mandailing adalah jahit, jahit, gitu kan. Selanjutnya adalah pasangan satu fonem yang berbeda. Di sini kita dapat eh, datanya dapat dilihat pada PPT. Kata yang pertama adalah bakar, bahasa Mandailing adalah tetap bakar, sedangkan bahasa Melayu adalah baka. Jadi di situ terjadi satu fonem yang berbeda, yaitu di bahasa Mandailing ada bakar, sedangkan di bahasa Melayu adalah baka. Selanjutnya ada kata berenang. Bahasa Mandailing adalah baronang, sedangkan di bahasa Melayu adalah boronang. Jadi satu fonem yang berbeda itu apa namanya, fonem A dan fonem O, baronang dan boronang. Selanjutnya adalah kata bulan. Nah, bulan di sini bahasa Mandailing tetap bulan, sedangkan bahasa Melayu adalah bulen. Satu satu fonem yang berbeda ya, A dengan E. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan tingkat kekerabatan. Nah, caranya itu ada rumusnya. Di sini rumus adalah C sama dengan K per N kali 100%. Nah, eh, C di sini adalah persentase tingkat kekerabatan dan K di sini adalah jumlah kosakata yang berkerabat dan N adalah jumlah gloss. Nah, tadi kita sudah menentukan ya di sini. Ada sebanyak berapa total pasang berkerabat, ada 88 data ya di sini. Nah, selanjutnya jumlahnya ada 200 kata persuades ya. Nah, di sini dapat kita lihat, berdasarkan semua data di atas, diketahui jumlah kata berkerabat adalah 88 data, sehingga K-nya sama dengan 88 pasangan berkerabat dan N adalah 200 gloss atau kata swades ya. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja ke rumusnya lagi kita. K-nya 88 per 200 kali 100%. Dengan hasil akhirnya adalah 44%. Nah, jadi dapat kita ketahui persentase kekerabatan bahasa Melayu dan bahasa Mandailing itu adalah sebanyak 44%. Nggak nyampe setengah ya, nggak nyampe setengah apa namanya, nggak nyampe 50% gitu ya kan. Nah, selanjutnya kita akan mengelompokkan tingkat kekerabatan antara bahasa Melayu dan bahasa Mandailing. Hasil perhitungan dihubungkan dengan persentase kekerabatan dalam kategori kekerabatan. Berikut adalah pengelompokan persentase tingkat kekerabatan. Diketahui hasil perhitungan tingkat kekerabatan adalah 44% sesuai dengan yang tadi ya. Nah, kita temukan 44% di sini ya. Nah, berdasarkan hasil tersebut dihubungkan dengan tingkat kekerabatan bahasa Melayu dan bahasa Mandailing, itu dikelompokkan ke dalam tingkat kekerabatan keluarga atau famili. Nah, dapat kita lihat pada tingkat bahasa dan presentasi kata kerabat ya. Nah, di sini tingkat bahasanya bahasa, tingkat persentasenya itu adalah 100 sampai 80.
81 ya. Kalau keluarga atau famili 81 sampai 36%. Rumpun ada 36 sampai 12%. Mikrofilm ada 12% sampai 4%. Selanjutnya ada mesofilm ada 4% sampai 1%. Makrofilm 1% sampai kurang dari 1%. Nah, sedangkan di sini kita tadi menemukan persentase bahasa Melayu, kekerabatan bahasa Melayu dan bahasa Mandailing adalah sebanyak 44%. Jadi dia termasuk kepada rumpun keluarga atau famili ini ya. Nah, eh, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka diketahui bahwa bahasa Melayu dan bahasa Mandailing memiliki tingkat kekerabatan dengan persentase 44%. Data yang diperbandingkan dalam penelitian ini adalah 200 kata dasar Swades bahasa Melayu dan bahasa Mandailing. Nah, dari 200 kata dasar yang diperbandingkan tersebut ditemukan sebanyak 45 data kosakata yang identik, kekerabatan berdasarkan korespondensi bunyi ada 12 data, kekerabatan berdasarkan kemiripan secara fonetis ada 10 data, kekerabatan berdasarkan satu fonem yang berbeda ada 21 data, dan terakhir ada 112 data kosakata yang tidak berkerabat. Nah, kemudian berdasarkan hasil perhitungan tadi, tingkat kekerabatannya ada 44% ya. Nah, dengan begitu hubungan tingkat kekerabatan bahasa Melayu dan bahasa Mandailing dikelompokkan ke dalam tingkat kekerabatan keluarga dan famili. Nah, itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.